kami itu berkomitmen dengan Presiden Jokowi. Kami ini pendukung utama. Jadi kami menunggu keputusan dan semua ketetapan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi itu kami akan ikuti karena kami adalah pendukung utama Jokowi. Jadi kami tidak melihat bahwa ada kemungkinan reshuffle kabinet karena desakan orang per orang. Kemarin beberapa kali wartawan menanyakan, prinsipnya sudah menjadi salah satu fungsi DPR adalah kami dari Komisi 4 adalah fungsi pengawasan, fungsi legislasi serta fungsi anggaran. Nah, oleh karena itu beberapa menteri mungkin yang menjadi mitra kerja kami. Mitra kerja itu kan evaluasinya itu kan evaluasi bersama-sama. Tidak bisa hasil evaluasi anggota dewan satu orang diomongin ke publik. Komisi itu kan sebuah gabungan fraksi-fraksi. Itu loh maksud saya. Yang kedua, ini kan menjadi pertanyaan buat kita, kok yang bicara itu saja orangnya, yang disasar itu saja. Jadi maksud saya, ini tendensi sudah tidak murni. Patut diduga ini sudah tidak murni. Ya, bagi siapapun yang melihat persoalan isu reshuffle yang terjadi belakangan ini, memang tendensinya itu didasarkan atas dasar like or dislike. Didasarkan suka tidak suka. Karena kalaupun toh didasarkan atas kinerja kementerian, saya kira hampir semua kementerian yang ada di bawahnya presiden, pembantu presiden, harus dievaluasi secara keseluruhan. Misalnya Menteri Ketenagakerjaan, tim ekonomi, karena kan belum bekerja secara maksimal, belum. Pengamat secara etika, Nasdem baiknya fokus ke koalisi perubahan ketimbang terbebani pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan. Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan Partai Besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah. Misalnya terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini. Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki. Menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana terbesan dengan partai posisi. Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang. Yunarto melanjutkan kerjasama Nasdem Demokrat PKS untuk pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, ulang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan namun koalisi belum juga diresmikan. Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat serangan, utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle. PDIP meminta Presiden mengevaluasi dua dari 3 Menteri Nasdem, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDIP, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Belakangan Jarod meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan. Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle, namun dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu. Nama kandidat Cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifah. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan, sekaligus membahas pendamping calon Presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu, ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa, dan Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid.
Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias AHY alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil segitiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. PDIP desak 2 Menteri Nasdem mundur dari Kabinet Jokowi. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat berharap agar 2 menteri dari Nasdem segera mengundurkan diri dari kabinet di sisa kurang 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jarod menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dinilai sudah tak cocok dengan keinginan Presiden. Jarod juga mengkritik langkah Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sebagai anggota Komisi 5 DPR, Jarod menilai 2 kementerian tersebut harus dievaluasi. Soal Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi. Kementerian tersebut belakangan justru melakukan impor beras hingga 500.000 ton. Menurut Jarod, kebijakan itu tak sesuai dengan keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan. Sementara terhadap Kementerian Pertanian, Jarod mengaku baru saja meninjau beberapa food estate atau budidaya tanaman berskala besar yang hasilnya sebagian gagal. Padahal program itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tak hanya kinerja 2 menterinya, Jarod juga menyoroti langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Presiden untuk Pilpres 2024. Sebagai sahabat Presiden, Jarod menilai 2 menteri Nasdem harus dievaluasi. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Surya Caniago telah merespons keras soal ini dan meminta agar Jarod tidak asal bicara. Irma pun mengklaim bahwa masyarakat pun juga tahu dan merasakan hasil kerja yang baik yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya. Sebagai salah satu pihak yang memperhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengatakan bahwa ia melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi. Irma juga menyebut komitmen Nasdem pun tidak akan berubah dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.